Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. There's all the earth rejoice. There's all the earth rejoice. He'll up and check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can Saka stay with me? How can Saka and always see? How can Saka? And time is here, His hand, beginning and the end, beginning and the end, the God. Dosa kita. Ia datang ke dunia ini untuk menghapuskan semua dosa kita melalui baptisan dan penyalibannya. Hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, yaitu kebenaran Allah, yang bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah tidak bisa dilahirkan kembali. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah tidak bisa dilahirkan kembali. Dari sudut pandang itu, kita menerima pengampunan dosa yang sebenarnya dengan percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja segala raja, dan dengan iman yang percaya bahwa Ia datang ke dunia ini dan dibaptiskan serta mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian dan menjadi juru selamat kita. Kita memiliki kehidupan yang baru dan menjadi umat Allah yang bisa masuk ke dalam surga karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita.
Sejarah manusialah yang membawa kita kepada sikap menghancurkan diri sendiri ketika kita saling menggigit dan menelan sesama kita. Sampai sekarang, sejarah kita hanya diwarnai oleh saling menggigit, saling menyerang, dan saling membunuh sesama kita. Dosa saling membunuh ditanggungkan kepada Tuhan kita di Sungai Yordan saat manusia yang terbesar di sepanjang sejarah manusia membaptiskan Dia. Dan kita diselamatkan dari dosa kita sekali untuk selamanya ketika Ia disalibkan bagi dosa-dosa kita. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa-dosa orang berdosa yang saling menggigit dan membunuh sesamanya dengan dibaptiskan di Sungai Yordan oleh manusia yang terbesar di dalam sejarah manusia. Dan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekaligus dengan memberikan dirinya dan mati di kayu salib. Kita harus percaya kepada kebenaran ini sekaligus. Demikianlah caranya Tuhan memberikan kepada kita pengharapan keselamatan. Jangan sampai kita pernah mengeluarkan iman kita yang percaya dan yakin kepada Yesus Kristus dari kehidupan pribadi kita atau dari sejarah manusia. Tidak akan ada iman yang lebih benar atau keselamatan yang benar tanpa Yesus. Anda bisa mengatakan, itu yang Anda katakan karena Anda seorang pengkhotbah. Namun, bukan demikian. Saya mau memberikan sebuah contoh. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada sejarah manusia tanpa Yesus. Mari kita menguji apakah pernyataan ini benar atau tidak. Kerajaan Inggris Raya di masa lalu sudah menaklukkan begitu banyak negara, dan karena itu ada ungkapan yang mengatakan matahari tidak pernah terbenam di wilayah kerajaan Inggris Raya. Tidak ada satu waktu di dalam suatu hari di wilayah kerajaan Inggris Raya di mana matahari terbenam. Ketika matahari terbenam di salah satu wilayah jajahan kerajaan Inggris, matahari yang sama sedang terbit di wilayah jajahan yang lain dari kerajaan Inggris. Demikianlah kekuasaan kerajaan Inggris Raya di dunia, dan mereka menaklukkan dunia dengan kekuasaan mereka. Di zaman ini banyak sekali kelompok Puritan di Inggris. Orang-orang Puritan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka itu kemudian melarikan diri dari Inggris dan pergi ke benua Amerika. Mereka tidak bisa hidup di negara yang menganiaya mereka karena iman mereka. Ketika orang-orang Puritan itu meninggalkan Inggris Raya, reputasi bahwa matahari tidak pernah tenggelam di negara itu kemudian memudar. Kemakmuran dan kekuasaan yang mereka miliki di dunia menjadi padam, dan satu-satunya reputasi yang masih tersisa dari negara itu di zaman sekarang ini adalah sebagai negeri orang-orang terhormat. Orang-orang Puritan yang pergi ke Amerika itu kemudian memberitakan Injil mereka, entah itu yang benar atau bukan, ke seluruh penjuru dunia. Ketika hal itu terjadi, Amerika bangkit menjadi sebuah kekuatan baru di dunia. Tidakkah Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat menarik? Orang-orang Amerika memberitakan Injil ke Korea. Sekarang, ekonomi Korea bangkit, sehingga negara kami sekarang disebut sebagai naga dari Asia. Lambang naga, tentu saja, bukan lambang yang bagus secara rohani. Namun, bagi orang-orang yang tidak percaya, naga adalah gambaran tentang sebuah kekuatan yang bahkan sampai mereka pun siap untuk memujanya sebagai dewa mereka. Inilah sebabnya perkembangan ekonomi di Korea sering disebut sebagai naga Asia atau macan Asia.
Ketika kita melihat ke sejarah dunia, kita bisa melihat bahwa negara-negara yang melayani Yesus dan memberitakan Injil akan mengalami kemajuan secara ekonomi. Ketika negara ini mulai menjauh dari Yesus dan menganiaya orang-orang percaya, maka ekonominya juga mundur. Kemakmuran sebuah negara hampir sepenuhnya bergantung kepada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh negara itu. Sebagaimana yang kita lihat, Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang penuh dengan berkat di dalam sejarah manusia. Dunia ini tidak akan bisa diberkati tanpa Yesus. Yesus masih hidup dan menguasai alam semesta dan kehidupan Anda dan serta memberikan damai sejahtera ke dalam hati kita. Kita harus memandang ke atasnya, menyembah Dia, dan bersyukur kepadanya atas anugerahnya yang berlimpah. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus memandang segala sesuatu di dalam Tuhan dan hidup dengan iman kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, di dalam dunia ini, kita perlu melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini dan bahkan perubahan-perubahan status ekonomi melalui kacamata iman. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan benar hanya kalau kita melihat semuanya itu melalui kacamata Yesus Kristus. Ini juga satu-satunya cara untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita. Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Ia adalah Raja di atas segala raja. Kita harus bersyukur akan kenyataan bahwa Sang Raja itu sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Raja Anda sudah datang untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Apakah Anda berterima kasih kepadanya yang sudah datang dalam daging dalam rupa manusia yang rendah seperti Anda? Mungkin ada yang mengatakan, apa yang perlu diberi ucapan terima kasih? Di zaman seperti ini, yang penting adalah makan nasi sup yang enak, minum, dan jalan-jalan. Kalau ada orang yang mau mengundang saya untuk makan dan minum serta mentraktir saya, mungkin saya akan berterima kasih kepadanya. Apa yang perlu diberi ucapan terima kasih? Itu karena orang itu memandang dalam kacamata manusia. Saudara seiman, sukacita yang sebenarnya bukanlah atas hal-hal yang kecil, tetapi akan pengenalan kita bahwa Tuhan sudah datang sebagai Raja dan sudah menyelamatkan Anda dari dosa-dosa kita. Itulah yang patut disyukuri. Sang Raja sudah datang dan menyelamatkan kita. Itulah yang patut untuk kita berikan ucapan terima kasih. Kita harus bersyukur akan kenyataan bahwa Raja segala raja itu sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita. Dalam kacamata manusia, kita mungkin bersyukur kalau seseorang memberikan kepada kita bantuan keuangan yang cukup untuk kita membayar lunas semua hutang seumur hidup kita. Tetapi sebenarnya yang sungguh-sungguh harus kita syukuri adalah bahwa Raja segala raja sudah datang untuk menyelamatkan kita, yang sebenarnya sudah ditentukan untuk masuk ke neraka. Saudara seiman yang terkasih, bukankah benar demikian? Tentu saja sangat benar.
Kita bersyukur ketika kita sungguh-sungguh memandang diri kita di dalam Tuhan. Saya memberitakan Injil dengan melihat segala sesuatu di dalam Tuhan dan percaya akan berkat-berkat Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Karena saya memandang segala sesuatu di dalam Tuhan, saya bersyukur dan puas meskipun saya tidak memiliki apa-apa. Ketika saya memandang semuanya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan saya, itulah yang membuat saya puas. Kalau kita tidak memandang semua itu di dalam Tuhan, dan bahkan memandang semuanya di luar Tuhan dengan menggunakan mata manusia kita, tidak ada sesuatu pun yang membuat kita puas. Kita harus memandang kepada keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan bersyukur di dalam Tuhan. Kita perlu berinteraksi dengan orang-orang lain dalam iman kita, menguji sejarah dengan iman kita. Segala sesuatu harus dihadapi dengan iman kita. Kita harus melihat orang-orang lain di dalam Tuhan. Kita harus melihat sejarah manusia di dalam Tuhan. Dan kita harus melihat segala sesuatu di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi dunia ini dengan iman kita, kita akan memiliki damai sejahtera yang sejati dan berkat-berkat melimpah di dalam hati kita. Ketika kita melakukan hal itu, akan ada kehidupan yang sejati, penuh dengan damai sejahtera dan berkat-berkat dari Tuhan. Inilah sebabnya kita penuh dengan ucapan syukur. Setiap kali kita melihat di dalam Tuhan, kita bisa setia kepada perintahnya. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita tidak melihat di dalam Tuhan, kita hanya akan bisa menangislah senantiasa. Tetaplah menangis, menangislah dalam segala hal. Anda dan saya harus memandang segala sesuatu di dalam Tuhan. Ketika kita menyambut Natal, kita perlu mengucapkan syukur bahwa Raja segala Raja itu datang untuk menyelamatkan Anda dan sudah menyelamatkan Anda. Dan bahwa Ia sudah menyelamatkan saya. Dan bahwa Ia menghapuskan segala dosa manusia. Kita perlu menyambut Natal dengan iman yang demikian dan penuh ucapan syukur. Saudara seiman, apakah kita harus mengucap syukur untuk hal ini atau tidak? Kita harus mengucapkan syukur. Apakah ini sekedar dongeng atau kenyataan? Ini adalah kenyataan. Alkitab mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak-anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Bisakah wanita yang belum menikah melahirkan anak di dunia ini? Ya. Memang ada wanita yang belum menikah yang memiliki anak sebelum ia menikah. Banyak wanita yang memiliki anak di luar pernikahan. Itu bisa kita buktikan ketika kita mengunjungi panti asuhan. Banyak anak yang ditinggalkan di panti asuhan itu oleh ibu mereka yang belum menikah. Keluarga-keluarga dari negara asing mengadopsi beberapa anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Tentu saja,
Ada beberapa kasus di mana seorang wanita yang belum menikah memiliki anak. Akan tetapi, itu berbeda dengan seorang perawan yang melahirkan anak-anak karena memang masih ada kemungkinan seorang yang belum menikah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Tidak ada seorang perawan di dunia ini yang belum berhubungan dengan seorang laki-laki yang bisa melahirkan anak. Mungkin Anda mengatakan, bisa saja. Itu bisa terjadi melalui bayi tabung, bukan? Seorang wanita sering disebut sebagai laki-laki dengan rahim. Dalam bahasa Inggris, seorang wanita atau woman adalah seorang laki-laki atau man yang memiliki rahim atau womb. Itulah sebabnya disebut sebagai woman yang lalu menjadi woman. Wanita yang memiliki rahim melahirkan anak. Akan tetapi seorang laki-laki mutlak harus ada supaya wanita itu bisa melahirkan di rahim itu bayi. Karena hanya laki-laki yang memiliki benih untuk bayi yang akan ada di rahim itu. Maria juga seorang wanita yang memiliki rahim. Tetapi tidak ada laki-laki di dalam peristiwa ini. Maria mengandung anaknya semata-mata oleh karena Roh Kudus. Ini sudah dinubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Malaikat Gabriel menampakkan diri dan menyampaikan berita dari Allah bahwa Maria akan mengandung Yesus. Malaikat itu mengatakan, "Wanita yang diberkati, kasih karunia Allah akan menyertai engkau. Engkau akan mengandung seorang manusia yang hebat." Lalu Maria menjawab, "Aku belum berhubungan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku memiliki anak? Sepupumu Elizabeth sedang mengandung juga di masa tuanya." Kenyataan bahwa istri Zakaria, Elizabeth sedang mengandung dalam usia tuanya, dan atau kenyataan bahwa seorang anak darah mengandung seorang bayi adalah terjadi melalui penggenapan akan nubuatan melalui pemeliharaan Allah yang khusus. Kemudian Maria menjawab, "Aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku sesuai dengan apa yang engkau katakan." Dan menerima berita yang dibawa oleh malaikat itu. Dan sang bayi kemudian bertumbuh di dalam rahimnya. Inilah Yesus Kristus. Karena ini bukan dusta dan merupakan kebenaran. Kita sangat bersyukur dan semua orang yang percaya kepada hal ini akan diberkati. Kita yang ada di dalam Kristus akan senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini,
Natal tidak lebih dari sekedar hari untuk memberikan persembahan Natal untuk mencukupi anggaran gereja. Beberapa ratus ribu dolar bisa dianggarkan melalui persembahan khusus untuk Natal dengan alasan untuk Natal. Banyak orang yang mendaftarkan nama mereka sebagai orang-orang yang memberikan persembahan. Tetapi Allah tidak bersuka atas hal itu. Kita harus bersyukur bahwa penyembahan kita bukanlah sekedar perkumpulan saja, tetapi kebenaran untuk merayakan kelahiran Yesus dan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah datang dan menyelamatkan kita dari kebinasaan dan dosa dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dari antara hari-hari yang kita jalani di sepanjang tahun itu, Natal merupakan hari yang kita peringati untuk menerima berita yang paling menyukakan di dalam Injil air dan Roh. Kita harus bersyukur dengan secara sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati kita dan kepada keselamatan yang dari Tuhan. Kita juga harus percaya dan menilai segala sesuatu dengan iman dan mata yang melihat di dalam Tuhan dan mengikuti dengan iman di dalam tahun yang selanjutnya juga. Apakah Anda bersyukur kepada Allah? Tuhan kita sudah memberikan anugerah yang ajaib. Sekarang Tuhan beserta dengan kita. Kita sangat bersyukur sampai kita tidak tahu bagaimana cara memulai ucapan terima kasih kepadanya. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah kita. How can Sakar Endoleshi Haken Father's beating sound, the lion in the day, the lion in the day. How can it's all come to me? How can it's all come and all is how can it's all come. Oh